Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para pelajar yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya takdimi Gus Rifkil yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya. Neng Imas juga selamat datang di Pulau Dewata. Dan yang paling muda yang sebelah kiri, sayap kiri, ada Gus Fahri. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang lumayan panas di Denpasar, tapi kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan niatan silaturahmi, kemudian juga belajar bersama, mendengarkan apa yang akan nantinya disampaikan oleh guru-guru kita, Gus dan Neng kita. Ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin teman-teman pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena teman-teman sudah lumayan lama nunggunya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah sebuah sebuah cobaan ya bagi teman-teman, beneran nggak niatnya nih dari rumah mau belajar apa enggak gitu. Sehingga masih tetap setia menunggu. Kemudian perlu kami, mungkin saya sapa sebentar teman-teman yang datang Gus, biar tahu sama Neng. Ini alhamdulillah banyak dari teman-teman dari beberapa pelajar yang ada di Denpasar dan juga mungkin ada yang dari Badung juga yang datang pada hari ini. Ada dari internal NU sendiri, ada teman-teman dari PW IPNU IPPNU Provinsi Denpasar. Kemudian ada juga dari PAC IPNU IPPNU Denpasar Barat. Ada juga dari teman-teman PAC IPNU IPPNU Denpasar Selatan. Dari Denpasar Timur juga ada, dan juga Denpasar Utara. Jadi Denpasar tuh dibagi jadi 4 guys. Ada ya lumayan luas juga. Kemudian ada di teman-teman formasi. Boleh kalau ada yang hadir boleh angkat tangannya teman-teman dari formasi. Belum ya, belum datang. Kemudian dari IMUKI ada, bisa kasih kami sapaan kalau ada. Kemudian dari teman-teman UMC ya, bacanya UMC. Kemudian dari teman-teman MKOS juga ada M3 Unmas Universitas Saraswati. Ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa ISNUBA, Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama. Boleh sapa kami ISNUBA. Kemudian ada juga dari BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Ada dari PMII juga. Kemudian ada teman-teman dari PII, ada siswa dan siswi MTS dan MA Al-Ma'ruf. Kemudian ada juga dari MTS dan MA Miftahul Ulum. Kemudian rekan-rekan kita PC IPNU IPPNU Provinsi Bali. Ada teman-teman dari IPM juga. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir, dan juga dari FSLDK. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman sudah hadir. Oke, langsung saja kita ke acara kita, yaitu talk show pelajar NU Denpasar yang mengundang atau melibatkan hampir seluruh pelajar yang ada di Denpasar. Sudah hadir bersama kita 3 narasumber kita. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik di depan, Neng Imas. Kemudian ada Gus Rifkil sebagai kekasih dari Neng Imas. Oh, suami. Sebagai suami dari Neng Imas. Kemudian ada Gus Fahri yang paling muda. Masih jomblo. Mungkin karena kita dalam suasana santai saja talkshow ini, jadi sepertinya tidak perlu saya bacakan CV-nya Gus, atau VT-nya ya.
Karena sebenarnya sekarang kalau untuk mengetahui beliau yang ada di depan, teman-teman tinggal cari aja di sosial media masing-masing dari Gus Neng kita. Karena beliau adalah penggiat literasi, penulis, dan beliau sangat mencintai dunia literasi. Karena dari literasi itu kita bisa berbagi apa yang ada dalam diri kita, yaitu pengetahuan kita, sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak, atau bisa berbagi ilmu sebagai nilai jariah bagi kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, nama saya Khalilur Rahman. Insya Allah dalam kurang lebih 1,5 jam kita akan bersama ngobrol. Nanti silakan teman-teman siapkan diri, dibuka hatinya, dibuka pikirannya untuk bersama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dengan tema yang kita ketahui bersama tadi sudah disampaikan oleh MC, yaitu pelajar milenial membangun peradaban. Jadi teman-teman harus bertanya nih, siapa sih yang disebut dengan pelajar itu, kemudian apa tugasnya, bagaimana cara seorang pelajar itu membangun peradaban. Nah, yang pertama nanti akan banyak disampaikan dulu oleh narasumber kita, kemudian nanti teman-teman siapkan pulpen, ditulis, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Baik teman-teman, langsung saja untuk sesi pertama atau narasumber pertama kami persilahkan kepada narasumber yang jomblo. Narasumber yang jomblo dulu deh, ya, yang paling muda dulu, biar nanti dilengkapi oleh yang lebih senior. Monggo kepada Gus Fahri, waktu diaturkan. Kasih tepuk tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang saya hormati tentunya guru kita semua, Gus Rifkil Muslim dan Ning Imas, yang subhanallah kalau kita ikuti akun beliau berdua, setiap hari itu pasti ada acara mengisi seminar, ngaji dan sebagainya. Itu perlu kita bangga kepada beliau berdua, semangatnya dan effortnya itu sangat tinggi sekali untuk teman-teman pelajar dan teman-teman santri. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Kemudian yang saya hormati selanjutnya yaitu Ketua IPNU dan Ketua IPPNU, kemudian para sepuh-sepuh dari Nahdliyin Denpasar tentunya. Sejujurnya saya ke Bali ini mendadak, karena baru pesan tiket kemarin dan langsung, Gus, ada Gus Rifkil sama Ning Imas di Bali. Tanpa pikir panjang saya langsung pesan tiket, sorenya langsung berangkat gitu. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu lagi dengan Gus Rifkil dan Ning Imas yang sebelumnya kita pernah bertemu ketika acara 1 Abad NU di Sidoarjo. Oke, tema siang ini yang saya tangkap adalah tentang anak muda dan peradaban. Milenial, anak muda dan peradaban. Jauh sebelum kita ada beberapa ulama yang memang sudah dari masa mudanya beliau itu berdakwah sangat kencang. Contoh satu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setelah ditinggal ayahnya meninggal, beliau dididik oleh ibunya sampai umur 7 tahun itu beliau berhasil untuk menghafal Al-Quran. Umur 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Kalau sekarang kelas 1 SD. 2 tahun kemudian Imam Syafi'i itu berguru kepada namanya seorang syekh namanya Khalid Az-Zanji. Sampai beliau itu hafal namanya kitab Muwatta punya Imam Malik. Umur 9 tahun. Umur 12 tahun ibunya wafat. Kemudian Imam Syafi'i disuruh belajar ke Baghdad. Di Baghdad tidak disuruh belajar. Imam Syafi'i langsung diangkat menjadi seorang mufti. Seorang mufti yang dimana orang-orang Baghdad itu kalau bertanya tentang hukum itu kepada Imam Syafi'i.
umur 15 tahun. Ya, seumuran teman-teman IPNU dan IPPNU. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah diangkat menjadi seorang mufti. Kemudian beliau tidak puas dengan capaian itu, beliau pergi ke Mesir untuk belajar kepada namanya seorang ulama namanya Imam Laith. Tapi sebelum sampai ke Mesir, sebelum bertemu kepada sama Imam Laith itu sudah wafat duluan. Akhirnya Imam Syafi'i punya guru seorang wanita. Guru Imam Syafi'i seorang wanita namanya Sayyidah Nafisah. Kalau di Mesir itu maulidnya Sayyidah Nafisah itu sangat dianjung-anjungkan. Karena apa? Ada satu orang ulama yang menjadi ulama wanita yang menjadi kunci dari kesuksesan Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i wafat tahun 201, Imam Syafi'i wafat, kemudian lahirlah seorang syekh dari Samarkand namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir umur 11 tahun, beliau itu sudah mencari hadis. Umur 11 tahun setelah beliau matang mempelajari Al-Quran, mempelajari yang lainnya sama orang tuanya, beliau kemudian berusaha untuk mencari hadis-hadis sahih, yang dimana hadis-hadis sahih itu sampai sekarang menjadi salah satu rujukan hadis-hadis untuk mengetahui sebuah hukum. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan kutubutis lainnya. Terus ada lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu setelah belajar kepada orang tuanya, beliau umur 14 tahun menghafal kitab At-Tanbih milik Syairozi. Menghafal kitab At-Tanbih milik Syairozi itu hanya dalam waktu 4 bulan setengah. Nah, itu kegigihan seorang pemuda zaman dulu untuk menyebarkan apa yang menjadi warisan oleh Rasulullah SAW. Itu teladan-teladan kita dari kalangan ulama. Sekarang dari sisi politik, peran seorang pemuda, seorang milenial itu sudah nampak ketika sebelum kemerdekaan Indonesia. Kebetulan saya baru pulang dari Mesir dan menjadi salah satu sekretaris jenderal di Persatuan Pelajar Indonesia Dunia. Sejarahnya ternyata PPI Dunia itu tahun 1928 itu sudah terbentuk. 1928 terbentuk, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Di sana mahasiswa Indonesia itu sudah melobi pemerintah Belanda untuk melepaskan Indonesia menjadi sebuah negara. Itu peran mahasiswa Belanda, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Setelah dibuat PPI itu, ditambah dengan Bung Hatta melegalitasi organisasi tersebut dan terus melobi sampai akhirnya tahun 1945. Selain karena jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa para kiai yang ada di Indonesia, ternyata ada jasa-jasa anak-anak muda yang melobi pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, akhirnya PPI Dunia berhasil menjadi salah satu porong kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini PPI Dunia itu mempunyai 56 PPI di setiap negara, dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kemudian ada kawasan Amerika dan Eropa, dan kemudian ada kawasan ASEAN. Nah, kawasan-kawasan ini kalau digabungkan semua, mahasiswa di sana itu, pelajar di luar negeri itu ada 88.000. 88.000 yang kemudian menjadi salah satu kebingungan negara. Kenapa mahasiswa yang ada di luar negeri itu tidak mau pulang ke Indonesia? Karena memang di sana itu lebih diperhatikan oleh negara lain gitu. Di Mesir sendiri, Al-Azhar itu sekarang sudah 11.000 mahasiswa, dan saya infokan di sana paling banyak itu adalah mahasiswa asal Jawa Barat. Itu ada sekitar 1.600 mahasiswa, pelajar dan mahasiswa dari Jawa Barat. Kemudian disusul Jawa Tengah sekitar 1.500, 1.300, Jawa Timur sekitar 1.100, dan saya infokan kepada kalian semua di sana itu hanya ada 11 orang mahasiswa dari Bali.
Makanya ini harus menjadi suatu penyemangat. Ayo teman-teman Bali itu di sana menjadi biar lebih banyak lagi menuntut ilmu, bisa di Indonesia, dan kalau bisa ada yang ada di luar negeri sana. Hanya 11 orang, dan itu pun setiap provinsi di sana itu pelajar mempunyai organisasi provinsi. Ada Jawa Tengah, ada Jakarta, ada KPM, ada Jawa Barat, dan Bali itu karena masih di bawah 100 orang itu masih ngikut kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau misalkan pelajar Bali itu ada lebih dari 100 orang, insya Allah suatu saat Bali di sana juga akan menjadi salah satu mahasiswa yang ada diperhitungkan. Tapi saya yakin nanti ada teman saya itu orang rumahnya di samping Masjid Ibnu Battuta. Dia itu pinter. Nanti suatu saat kalau dia sudah pulang ke Bali, silakan diundang untuk berbagi pengalaman. Beliau itu pinter, setiap tahun itu naik kelas. Setiap tahun naik kelas, karena banyak mahasiswa di Mesir itu yang nggak naik kelas karena standarnya sangat tinggi dan ya memang kadang malas dan sebagainya gitu. Dan insya Allah kita akan intinya pelajar-pelajar itu harus berperan, ya Gus. Pelajar-pelajar itu harus berperan baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. PPI Dunia sudah menjadi contoh gimana seorang pelajar itu berperan untuk kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Gus Rifkil dan Imas yang lebih inti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung estafet aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa semua ya? Kenapa salamnya nggak semangat ini? Udah dapat snack semua ini panitia? Udah ya? Oke. Tadi saya husnudon mereka puasa semua karena jawab salamnya lemes gitu kan. Oke, nggak puasa ya? Nah, coba kalau nggak puasa volumenya dinaikkan ya. Tadi saya dengar ada yang dari PC, dari PAC, dari PW, ada juga dari beberapa lembaga, ada Al Ma'ruf, bener ya? Terus ada lagi dari Isnuba. Beberapa tempat insya Allah sudah pernah saya singgahi semua karena semenjak sebelum COVID itu saya sudah sering ke Bali dengan Mas Aris. Memang saya lebih ke grassroots bawah, kemudian nanti baru ke PW dan sebagainya dalam rangka memang untuk ya nasril ilmi, untuk menyambung silaturahmi dengan teman-teman Nahdien yang ada di Pulau Bali. Oke, saya minta yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau ini kelihatan semangatnya karena Nahdlatul Ulama itu Nahdlah artinya kebangkitan. Kalau jenengan kayak tadi nggak semangat, nggak bangkit, kayak ya mager aja gitu ya. Oke, terima kasih salam atas tadi jawaban salam yang kedua yang lebih semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatil mukarramin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa serta nasihatnya. Yang kami hormati PW Ibnu IPPNU Provinsi Bali, Mas Faris sebagai perwakilan PW Ibnu dan Mbak Putri sebagai Ketua PW IPPNU, PC Ibnu IPPNU Kota Denpasar, Mas rekan Reza ya, Ketua PC Ibnunya, dan rekanita Mbak Kartika sebagai PC IPPNU, serta seluruh alim ulama masyayikh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dalam hal ini yang sangat dihormati, ditaatimi wabil khusus secara struktural di Nahdlatul Ulama di Pulau Bali. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Berkat limpahan taufik inayah dan hidayahnya, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan bisa belajar bersama, bersilaturahmi bersama
dalam rangka talkshow pelajar NU Denpasar, pelajar milenial membangun peradaban tanpa suatu halangan apapun. Mohon maaf tempo agak saya cepatkan karena durasi terbatas ya. Masih bisa mengikuti ya. Tempo bicara saya agak percepat dan mungkin materi juga saya padatkan karena pematerinya 3, waktunya terbatas. Kalau tidak kita ambil tempo cepat dan materi kita padatkan nanti malah waktunya nggak nutut gitu. Oke, kedua kalinya selawat ma'asalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Tadi diawali oleh Gus Fahri ya. Tadi teman-teman yang sudah tahu biar tambah tahu, yang belum tahu biar semakin tahu. Tadi saya promote juga, beliau ini masih jomblo ya. Ini lulusan S1 Al-Azhar Mesir ya. Ini contoh pelajar ya. Cocok, pas ngundangnya Gus Fahri itu pas ya. Masih pelajar, masih muda. Kalau saya kan udah punya istri, udah punya anak gitu ya. Dan pengalaman organisasinya juga sudah tidak perlu diragukan lagi di PPI dan sebagainya. Dan jenengan bisa mengambil contoh salah satu pemuda yang berbakat dalam hal ini juga bisa berorganisasi tapi belajarnya tetap jalan ya, salah satunya Gus Fahri ini. Tadi beliau juga menyampaikan beberapa contoh-contoh beberapa ulama, beberapa kiai yang dalam waktu muda, dalam waktu singkat sangat produktif sekali ya. Saya akan mengutip salah satu dawuh yang mungkin di telinga Anda sudah sangat familiar sekali. Laisal fata yaqulu hadzal abi walakinnal fata yaqulu anada. Seorang pemuda sejati itu bukan yang bilang ini loh saya, ini loh kakek saya, ini loh bapak saya, ini mbah saya, tidak. Tapi seorang pemuda sejati ada yang bilang ini loh saya dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Tadi laisal fata yaqulu hadza abi. Bukan seorang pemuda sejati yang bilang ini bapak saya, kakek saya, buyut saya, wa ma ila dalik. Meskipun nasab itu juga penting. Maka bagi orang yang terlahir dengan nasab yang bagus, misalkan putra kiai atau masih keturunan habaib, ini tanggung jawabnya double. Jadi kalau ada orang bilang, wah jenengan enak Gus, jenengan enak ning, dapat privilege putra putri kiai. Justru saya akan memberikan anomali terbalik. Justru ini amanat besar, beban besar bagi kita. Kenapa? Karena kita bawa nama orang tua kita, nama bawa kakek buyut kita. Ini. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai seorang pemuda ini, kita menjadi tadi, walakinnal fata yaquluha, ini loh saya, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya, seperti dicontohkan tadi. Ini contoh realnya ada hari ini. Ya, ini pemuda ini, ya nyampe Mesir. Aktif di organisasi, pendidikannya selesai. Karena banyak juga teman-teman kadang aktif di organisasi, pendidikannya terbengkalai. Benar. Kebanyakan seperti itu. Jangan seperti itu. Pendidikan jalan, organisasi jalan. Harus sinkron dua-duanya. Jadi bagaimana kita harus bisa bagi waktu. Jadi itu ya, dipegang dulu. Pemuda sejati itu yang ini loh saya. Tanpa menafikan jasa dari orang tua, nggih. Tetap kita harus mengakui jasa dari orang tua, karena kalau tanpa doa orang tua, tanpa doa guru-guru kita, doa kiai-kiai kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tapi kita juga tetap harus berusaha memperbaiki diri, kualitas diri, upgrade terus. Apalagi dalam organisasi. Saya itu selalu support ke teman-teman Bali. Tadi saya bilang di bawah juga, tadi di mukadimah juga saya bilang, dari dulu libur cuma COVID aja. Hampir tiap tahun saya ke Bali, tapi lebih ke grassroots bawah dulu. Daripada saya langsung ke atas, justru anak-anak muda ini nggak terpegang. Ya alhamdulillah, ya, contohnya itu yang di bawah Jawa, hadir terus itu ya. Masih di Ibnu atau udah geser di Ansor ini sekarang? Alhamdulillah masih istiqomah di Ibnu ya. Mulai dari saya belum nikah sampai saya udah punya anak ini. Ya, Masya Allah. Ini. Kemudian bagaimana kecintaan kita terhadap negara. Ya, ini sinkron juga dengan yang digaungkan Nahdlatul Ulama dengan spirit hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini sebagian dari iman. Kenapa? Karena kalau tidak ada landasan ini, ya tidak akan terjadi kedamaian, tidak akan terjadi akulturasi budaya. Kita tahu Indonesia ini negara yang mengakui beberapa agama. Indonesia juga terdapat beberapa adat istiadat, terdapat beberapa bahasa dan sebagainya.
yang kemudian alhamdulillah melebur jadi satu ketika Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nusa, ya. Semuanya itu 3 hal itu. Ini juga ada kaitannya dengan apa? Dengan NU. Kalau Sumpah Pemuda itu 1928, kalau NU 1926. Berawal dari apa? Kalau teman-teman tahu, rekan-rekan kita itu, NU itu berdiri sebenarnya gara-gara Saudi ini berwacana untuk memindahkan atau bahkan sampai memugar ya situs dari makbarah Rasulullah SAW. Kemudian ada namanya Komite Hijaz yang dulu namanya Nahdlatul Tujar, ini membentuk Komite Hijaz yang menyurati pemimpin di sana, keraja di sana, dan beberapa organisasi dan negara Islam lainnya. Alhamdulillah tidak jadi dibugar. Dan ini kemudian para founding father kita, Mbah Hasim dan kiai-kiai yang lain, kemudian berijtihad, kalau ini saja sudah bisa seperti ini, kenapa enggak kita tingkatkan lagi? Akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama. Ini secara singkat tentang Nahdlatul Ulama. Jadi ada peran besar selain pemuda juga ulama, karena ada keterkaitan tadi. Nah, kita bicara peradaban. Teman-teman sudah pernah belajar sejarah semua, rekan-rekan kita? Ada peradaban Mesopotamia, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Babilonia, ada peradaban Turki Utsmani, dan wama ila dzalik. Jadi goals dari peradaban salah satunya adalah tadi akulturasi budaya, ketentraman, kemaslahatan, yang mana ketika kedamaian, toleransi, moderasi, ya, ini melebur jadi satu, menjadikan peradaban yang baik. Dalam satu peradaban yang baik ini pasti muncul ilmu, ilmuwan juga banyak. Karena apa? Tanpa adanya kedamaian, tanpa adanya toleransi yang baik, bagaimana kita mau belajar? Coba bayangkan, zaman dulu sebelum merdeka, apakah rekan-rekan kita bisa seperti ini? No. Beruntung juga kita punya R.A. Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Kalau tidak ada beliau, ini mungkin masih di rumah, ini nggak bisa keluar rumah. Istri saya juga mungkin di rumah aja, nggak saya ajak kemana-mana. Nah ini, makanya dalam rangka membangun peradaban, peran pemuda ini penting sekali. Kalau Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Tadi dikatakan di Mesir orang Bali cuma berapa? 11. Itu udah jadi satu tim bola ya. Tapi tanpa cadangan. Nah, jangan jadikan minoritas ini menjadikan kita kemudian minder. Enggak. Di bawah tadi Yai Faisal, beliau udah ke saya, kalau orang bilang saya itu apa gila NU, bukan Gus, dibalik, saya NU gila katanya. Itu dawuhnya beliau tadi. Beliau mengatakan tadi, jangan karena minoritas ini kemudian menjadi tidak semangat. Ya. Nabi pernah dawuh, ya, kalian semua ini orang yang sedikit awalnya, kunu ghoriban, wasaya kunu ghoriban. Kalian ini awal-awal asabiqunal awalun, orang-orang yang terbatas, orang sedikit sekali. Kemudian menjadi banyak, nanti di akhir zaman sedikit lagi. Tapi coba kita lihat, sedikitnya asabiqunal awalun luar biasa dalam membela agama Islam. Jadi minoritas ini jadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Dan insya Allah ketika jenengan diniati dengan baik, berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, ya Mbah Hasim pernah dawuh, siapa yang ngopeni itu bahasa Indonesianya apa? Merawat, mengurus NU akan saya doakan menjadi santri saya beserta seluruh keluarganya, dan saya doakan masuk surga. Amin Allahumma. Semoga kita semua termasuk kategori tersebut. Nah, kaitan NU di Bali ini, berbicara Bali kita berbicara miniatur Indonesia. Ya, tolok ukurnya orang luar itu Bali. Kalau Bali aman, maka Indonesia aman. Kalau NU di Bali jalan, otomatis insya Allah seluruh NU di Indonesia juga berjalan. Meskipun ada plus minus, pasti di setiap daerah ada. Maka tadi saya bilang, jangan kemudian tadi
karena wah kita minoritas. Kalau tadi kata Kiai Faisal, kalian ini orang-orang terpilih. Orang-orang yang masuk NU ini orang-orang terpilih. Ya, tadi saya meminjam dauhnya beliau di lobi itu. Jadi karena Anda menjadi orang terpilih, pastikan Anda bukan orang yang menjadi orang yang salah pilih dan salah dipilih. Ya. Ngoten. Anda adalah orang pilihan, pastikan Anda adalah orang-orang yang terbaik. Karena percuma mayoritas tapi tidak berkualitas, lebih baik minoritas tapi berkualitas. Ya, seperti itu. Dan tentunya yang paling baik ya tentunya ya banyak mayoritas juga berkualitas. Jadi kuantitasnya juga baik, kualitasnya juga baik. Ya, ini harapannya nanti dengan adanya kegiatan ini teman-teman ghirrohnya dalam bernahdien ini, dalam berjamiah Nahdlatul Ulama ini semakin tinggi agar apa? Agar li'ilai kalimatillah yang ada di tanah Bali ini semakin sumebyar, semakin tinggi tanpa mengurangi rasa toleransi kita terhadap umat agama yang lain yang ada di tanah Bali ini. Karena sekali lagi tadi Bali adalah miniatur Indonesia. Kita berdakwah seperti biasanya ya, karena la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Ya, dakwah pun tidak harus dengan ceramah. Ya, kita berdakwah dengan yang ramah, tidak dengan marah-marah. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya akhir kalam. Allahumma fiqh ila aqim tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa saling bertemu, kemudian sudah mendapatkan banyak sekali motivasi dari Gus Fahri maupun Gus Rifkil, yang alhamdulillah beliau adalah suami saya sendiri. Tapi begini teman-teman, saya mungkin ketika berada di Bali hanya baru kedua kali ini, dalam artian sebelum menikah saya belum pernah menginjakan kaki di Pulau Dewata, tetapi setelah menikah saya diajak beliau untuk melihat bagaimana sih kehidupan Islam khususnya NU di Bali ini, dan saya betul-betul merasa takjub luar biasa. Saya tahu teman-teman untuk berada di sini itu tidak mudah ya, karena banyak sekali seleksi-seleksi alam yang harus dilewati oleh kaum-kaum yang dianggap minoritas di sebuah mayoritas yang di situ kurang mendukung terhadap pergerakan yang kita yakini, betul atau tidak? Banyak sekali godaan-godaan di luar sana. Tapi begini, saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Gus Fahri mengenai pemuda. Pemuda itu yang seperti apa dan harusnya seperti apa? Pemuda yang menghasilkan banyak sekali disiplin keilmuan, karangan kitabnya luar biasa, madhabnya kita anut sampai hari ini sudah diceritakan oleh Gus Fahri. Tapi sebetulnya konsep pemuda, karakteristik dari pemuda itu bagaimana? Yang mana sebetulnya di dalam Al-Quran sudah diceritakan. Teman-teman tahu Ashabul Kahfi? Sekumpulan pemuda yang tidur di dalam gua selama 300 tahun kurang lebih, yang mana menghindari daripada serangan Raja Dikianus yang menuntut mereka untuk melepaskan keimanan mereka. Tapi mereka lebih memilih lari, bersembunyi di dalam gua yang kemudian ditidurkan oleh Allah sampai 300 tahun lebih. Yang keluar-keluar itu bingung, kok uangnya sudah tidak laku. Yang keluar-keluar tuh bingung mau cari makan, kok sudah beda ya semuanya. Ternyata tidurnya terlalu lama. Tapi beda ya dengan kaum rebahan. Ini ada di dalam Al-Quran. Di situ diceritakan oleh Rasulullah SAW, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu akan menceritakan seorang pemuda, innahum fityatun amanu, seorang pemuda yang mana dia gigih dalam memperjuangkan keimanannya, dan juga dengan kegigihan itu Allah akan memberinya petunjuk.
Maka karakteristik dari pemuda di dalam Al-Quran itu adalah orang yang kuat dalam memperjuangkan ideologi mereka. Makanya kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh para pemuda. Karena kalau sudah tua realistis. Tapi ketika masih muda, orang-orang yang memiliki ghirah yang kuat dalam perjuangan, itulah karakter yang harusnya dimiliki oleh para pemuda. Karena begitu digambarkan dalam Al-Quran. Pemuda itu selalu digambarkan sebagai orang-orang yang gigih, orang-orang yang kuat meyakini terhadap apa yang menjadi keyakinan mereka. Orang-orang yang di situ memperjuangkan kebenaran, orang-orang yang tidak takut. Karena kalau misalkan sudah tua pasti mikirnya keluarga, mikirnya realistis saja. Tapi kalau masih muda, apalagi ketika ghirah itu diteruskan sampai mati, maka luar biasa sekali. Tapi teman-teman, meskipun kita ada di minoritas ya, bisa dianggap minoritas, tapi bukan berarti terbelakang. Karena sebetulnya pada awal mula Islam itu diturunkan, syariatnya Nabi, itu juga minoritas. Dan orang-orang soleh itu minoritas. Orang soleh itu nadir atau langka. Karena apa? Karena saking berharganya, betul atau tidak? Sesuatu yang terlalu banyak ada di mana-mana itu kurang dihargai, tapi justru sesuatu yang di situ menjadi sebuah permata yang sulit dicari, maka dia sebetulnya adalah sangat berharga. Maka minoritas bukan berarti memiliki mental yang juga minor atau mental yang kerdil atau hobi memarjinalkan diri. Tidak. Minoritas ini adalah bukti bahwa kita adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang di situ tidak sembarang orang yang bisa memilikinya. Kemudian ketika berbicara tentang pemuda, apa sih yang harus dimiliki oleh pemuda selain karakter yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran? Bahwa pemuda yang beriman dan Allah itu akan memberikan petunjuk kepadanya, pemuda yang memiliki ghirah yang kuat dalam memperjuangkan ideologinya dan kepercayaannya. Yang pertama tentu saja kuatnya iman. Kita harus memiliki pondasi keimanan yang kuat. Meskipun kadang cara mendatangkan pondasi keimanan yang kuat itu salah satunya adalah dengan mendatangi majelis ilmu, dengan saling berkonsolidasi, dengan saling membangun relasi, dengan saling menguatkan, dengan saling berusaha memiliki peningkatan yang baik di dalam menyebarkan akidah, di dalam saling sharing ilmu. Itu juga penting, menguatkan iman. Sehingga kita bisa membentengi diri kita dari faham-faham yang mungkin mengganggu daripada ideologi yang seharusnya kita pegang. Maka penting sekali untuk terus mencari ilmu, karena dengan pengetahuan itu akan menguatkan keyakinan. Apa yang tidak teman-teman ketahui, carilah itu. Mungkin zaman sekarang sudah digitalisasi sangat mudah ya. Bisa nanti dengan mencari ilmu dari sumber-sumber yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, itu penting. Kemudian yang kedua, mengatur orientasi hidup. Seorang pemuda itu penting mengatur orientasi hidup supaya masa mudanya tidak sia-sia, tidak terombang-ambing, tidak kesana sini bingung mencari kebahagiaan, betul? Ya, jadi harus betul-betul tahu saya ini mau kemana. Karena orang yang paling signifikan hidupnya adalah orang yang tahu tujuannya kemana. Dalam Al-Quran sudah diatur bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa orang hidup itu harus ada tujuannya, dan Allah menciptakan kita itu juga ada tujuannya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan jenisnya ibadah itu banyak. Ibadah itu ada yang mahdoh, ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu sholat, puasa, zakat. Yang ghairu mahdoh adalah menjadi bagian dari organisasi yang di situ mengukuhkan faham Islam yang rahmatan lil alamin, faham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ibadah ghairu mahdoh. Makanya orang tuh harus tahu orientasi hidupnya apa, tujuannya apa, mau kemana, diatur. Sekalipun kadang di satu titik tujuan kita itu salah, meleset, karena anak muda itu kan rawan sekali ya, salah orientasi, betul tidak? Menganggap bahwa sebuah tujuan ini mampu mendatangkan kebahagiaan hakiki, padahal tidak. Itu sering sekali dialami oleh anak muda. Tapi dari situ nggak apa-apa, dari kegagalan-kegagalan kita mengatur orientasi, mengatur tujuan, kita akan belajar dari situ. Oh ternyata bukan ini yang saya cari. Saya banyak sekali punya teman seorang pengusaha, seorang yang berproses dari bawah, kemudian dia menjadi sukses
dia memiliki apa yang dia inginkan. Dia misalkan ingin menjadi orang yang di situ memiliki jabatan yang tinggi, tapi kemudian banyak yang curhat ke saya, ternyata bukan ini yang saya cari, ternyata yang seperti ini tidak mendatangkan ketenangan hati, ternyata jabatan itu tidak membuat saya itu bahagia, padahal itu dulu yang saya cari, luar biasa, kaki di kepala, kepala di kaki. Maka sebetulnya kita ketika anak muda menyadari itu, maka kita akan kembali lagi kepada fitrah kita, sesuai dengan, selaras dengan penciptaan kita, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk saling tolong menolong, untuk berbuat baik. Teman-teman kalau sudah berbuat baik, ada rasa adem di dalam hati atau tidak? Ada, karena memang itu yang sesuai dengan tujuan penciptaan. Maka carilah kebahagiaan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Carilah orientasi hidup yang di situ sesuai dan sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah punya ghirah yang kuat dalam perjuangan seperti Ashabul Kahfi tadi. Punya tujuan apa, kemudian berusaha untuk mencapainya. Ini ciri khas para pemuda. Para pemuda itu nggak letoy, rebahan, ya, nggak tahu mau kemana, terombang-ambing. Itu bukan karakter para pemuda. Karakter para pemuda adalah gigih, memperjuangkan apa yang dia yakini. Bisa difahami ya? Bisa. It's okay. Kemudian yang selanjutnya adalah punya yang namanya kepekaan sosial. Jadi kepekaan sosial itu biasanya berawal dari keresahan-keresahan kita. Setiap pemuda pasti punya keresahan, betul atau tidak? Punya keresahan nanti kedepannya gimana, punya keresahan dia mau nerima saya apa adanya enggak ya, dia kapan ya menghalalkan saya gitu. Keresahan para pemuda yang klasikal. Tapi begini, nanti ketika teman-teman sudah punya anak, sudah mengalami masa-masa yang lewat lah itu, kegalauan-kegalauan mengenai romansa-romansa asmara, pasti akan menyesali, wah kenapa ya saya muda dulu tuh kayak mengkhawatirkan hal-hal seperti ini, ujung-ujungnya menikah ya seperti ini gitu, ketemu itu lagi begitu. Enggak sih kalau saya sama suami. Tapi begini teman-teman, kita harus memiliki orientasi hidup, punya tujuan hidup. Setelah kita punya tujuan hidup, kita berjuang, nanti akan dibersamakan dengan orang yang satu frekuensi, bisa membersamai perjuangan kita. Makanya yang penting itu bukan mencari atau terus-terusan terjebak dalam hal-hal yang di situ tidak ada manfaatnya 5 tahun ke depan misalkan. Digombalin atau dikasih janji-janji palsu tanpa ada tujuan 5 tahun ke depan. Kira-kira itu worth it tidak saya jalani? Ketika saya menjalani ini tapi tidak ada progresnya untuk 5 tahun ke depan, tidak ada kebaikan yang bisa saya dapatkan dari hal ini, kira-kira worth it tidak dijalani? Tidak. Lah itu keresahan-keresahan seperti itu harus dikelola oleh logika. Supaya apa? Supaya kita menemukan jawabannya. Kira-kira masa muda saya ini saya isi dengan apa? Apakah saya mau mati sebelum mati? Apakah saya mau berjuang? Meskipun saya gagal nggak apa-apa, itu proses. Karena hidup itu akan selalu menjadi proses sampai akhir hayat. Tujuannya nanti. Seumur hidup itu adalah proses. Maka penting bagi teman-teman di sini yang memiliki keresahan, punya kepekaan sosial, berusaha merumuskan dan syukur-syukur jadi penyaji solusi dari problematika yang dihadapi. Teman-teman tahu Gojek, Grab? Gojek itu yang bikin siapa? Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Suatu ketika saya pernah ikut seminarnya, beliau mengatakan saya tuh dulu bikin Gojek karena keresahan bahwa orang itu mencari alat transportasi kok susah sekali ya di Indonesia. Mau cari taksi harus tahu tempat mangkalnya, cari banyak hal yang di situ menjadi keresahan beliau. Kemudian beliau menawarkan aplikasi alat transportasi. Awalnya Gojek tentang alat transportasi kan, belum ada GoFood, belum ada GoSend, belum ada GoMessage. Itu berawal dari keresahan. Coba dicarikan solusinya. Begitulah seharusnya para pemuda. Tidak melulu tentang agama misalkan. Kita bisa memiliki kepekaan sosial pada lingkungan kita. Apa yang sekiranya dibutuhkan di sana. Lalu cobalah bagaimana kita menjadi penyaji solusinya. Itu tipikal para pemuda. Dan para pemuda itu harus terus memiliki ghirah yang kuat dan jangan pantang menyerah.
Jangan oleng, Gen Z itu gampang oleng, ya nggak? Ini Gen Z atau tidak? Milenial, Gen Z? Gen Z. Kalau kolonial jangan ditanya. Gen Z, milenial itu generasi yang apa ya? Kurang sedikit rapuh karena kita dijejali oleh era globalisasi, digitalisasi, semuanya mudah. Akhirnya giroh kita kurang. Padahal ketika kita menyadari apa sih PR kita di media sosial saja. Di media sosial PR kita apa? Kita ini sebagai konsumen, kita jarang memproduksi konten-konten yang di situ bisa memberikan hal-hal yang baik misalkan untuk umat. Kita hanya scroll TikTok, Korea, betul atau tidak? Blackpink, BTS, hal-hal seperti itu. Kita menjadi konsumen terus. Kita tidak berusaha untuk menjadi apa nih yang bisa saya lakukan. Sekedar HP saya ini kira-kira konten apa nih yang bisa bermanfaat. Sekecil itu, hal-hal sedetail itu, sekecil itu yang mungkin bisa kita lakukan sekarang. Supaya media sosial ini ramai dengan hal-hal yang positif. Karena bahkan media sosial kan ada algoritmanya, kalau teman-teman tahu ya. Algoritma media sosial itu apa yang sering kita lihat itu akan yang sering muncul di FYP kita. Bahkan sekedar memilih konten apa yang kita konsumsi, konten apa yang kita cerna saja itu bisa mempengaruhi FYP kita, mempengaruhi apa yang akan terus kita lihat. Makanya carilah hal-hal yang positif. Cari hal-hal yang di situ membangun. Betul atau tidak? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar hari ini itu akan mendefinisikan kita 5 tahun mendatang. Apa yang diserap oleh panca indera kita itu akan yang membentuk perilaku kita. Perilaku kita itu akan membentuk takdir kita secara tidak langsung. Dan semua itu awalnya adalah keyakinan kita. Misalkan kita sudah yakin, hidup tuh ngapain sih, udah bosen scroll TikTok saja. Begitu saja. Akhirnya hidup kita diisi oleh hal-hal yang tidak berguna. Kita kurang perjuangan. Dari situ tidak mendefinisikan kita 5 tahun ke depan, kita tidak jadi apa-apa. Karena kita tidak mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, tidak mengisinya dengan motivasi, tidak mengisinya, misalkan kita punya PR psikologi. Anak-anak Gen Z dan milenial itu sering punya yang namanya inner child, benar atau tidak? Maka cobalah rumuskan hal itu dengan mencari literasi mengenai psikologi. Apa sih sebetulnya yang saya rasakan, bagaimana cara saya sembuh? Nah, itulah yang akan signifikan untuk hidup kita 5 tahun mendatang. Merumuskan diri sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, apa orientasi kita. Itulah yang menjadi PR anak muda seharusnya. Dari situ, perilaku kita dibentuk oleh cara berpikir kita, takdir kita dibentuk oleh perilaku dan keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Saya milih bangun atau milih rebahan lagi. Itulah anak muda yang harusnya menjadi concern ya. Kita harus menyadari bahwa apa yang saya pilih hari ini itu mempengaruhi masa depan saya. Maka teruslah semangat dalam berjuang, teruslah berusaha memiliki keputusan-keputusan yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman tadi sudah menyimak dengan cukup gamblang dengan bahasa-bahasa sederhana yang disampaikan oleh beliau-beliau, para pemuda yang sudah jadi penyaji dan meskipun sudah jadi seorang ibu tapi tetap muda dong kata Neng Imas. Karena jiwanya muda, apa yang dibaca, dan orang yang selalu pengen bermanfaat pasti jiwanya selalu muda. Kalau kata orang yang menolak tua itu usia hanyalah sejajar angka katanya dengan. Oke, baik teman-teman, pasti ada beberapa keresahan yang dirasakan oleh teman-teman. Saya berdiri saja biar nanti saya bisa jalan-jalan dan memberikan mic ini kepada teman-teman yang mengalami keresahan dan mau untuk memperbaiki keresahannya. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja. Saya kasih 3 penanya untuk di sesi pertama. Mungkin nanti bisa kita bikin 3 sesi untuk pertanyaan. Tergantung waktunya, nanti kita lihat waktunya, kita santai aja. Kita kasih 3 dulu, 2 perempuan, 1 laki-laki untuk di pertama. Silakan siapa saja. 1, 2 laki-laki, 3. Oke. Yang laki-lakinya di belakangan itu ya.
Oke, 1, 2, 3. 3 dulu. Yang 4 itu jomblo udah lama tuh. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wari, Gus Rifkil dan Ning Imas, serta kakak moderator, dan tak lupa pula rekan-rekan kita seprovinsi Bali dan sejajarnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah keresahan. Mungkin bukan keresahan saya saja ya, kebanyakan keresahan dari para kaum pemuda, seperti tema yang diangkat, pelajar milenial membangun peradaban. Jadi setelah yang disampaikan oleh Ning Imas tadi, bahwa kita sebagai pemuda, di mana darah masih muda, darah para remaja nggih. Nah gitu. Lalu kita ditugaskan memiliki giroh atau suatu tujuan yang pasti. Nah, dalam contohnya dalam berorganisasi. Nah, di mana kita ini merupakan generasi milenial yang tentunya mungkin bagian besar dari kita ini kemakan dengan yang salah satunya masalah terbesarnya adalah dengan hawa nafsu. Kita tidak bisa terpungkiri itu. Nah, contohnya seperti dalam kita menjalani organisasi ataupun itu, kita kebanyakan ingin mempunyai semangat, namun semangat itu datang dari sesuatu. Seperti contohnya, seperti mempunyai pasangan, di mana kita ketahui kita ini dalam Islam sudah dijelaskan bahwa pacaran sebelum menikah itu jelas hukumnya haram, begitu kan? Lalu dan masalah itu karena mungkin banyak yang bilang, ayo ikut organisasi, enggak disemangatin ayang, begitu kan nilainya, atau enggak disemangatin crush yang mau dicari di organisasi. Dan bahkan masalah kita mempunyai crush itu bisa menjadi semangat kita untuk berorganisasi. Mungkin benar betul kan itu? Mungkin ada yang begitu ya. Nah, jadi saya ingin meminta bagaimana sih wejangan dari Gus Rifkil atau Ning Imas masalah hal tersebut. Saya sendiri pun kayak kadang-kadang berpikir juga, itu menjadi sebuah pikiran saya, kecemasan saya, bagaimana juga saya dalam organisasi, dalam membangun organisasi yang bisa memimpin ataupun membawa teman-teman saya agar tidak termasuk dalam golongan organisasi yang toksis dalam hubungan di luar nikah begitu. Ya, saya mohon bimbingannya, mohon arahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ahlan wa sahlan untuk Gus Rifkil, Ning Imas dan juga Gus Fahri. Perkenalkan, saya Eva dari IPPNU Kota Denpasar. Izin menyampaikan sebuah keresahan saya ataupun bisa menjadi keresahan semua rekan dan rekanita semuanya. Nah, di sini saya pribadi itu memiliki suatu perasaan apabila ketika saya melihat ada teman-teman yang lain yang memiliki prestasi ataupun keahlian yang tidak dikuasai oleh saya merasa iri, tapi dalam artian iri kenapa saya tidak bisa seperti dia gitu. Maksudnya iri dalam hal kebaikan, kenapa dia bisa tapi saya tidak bisa, seperti itu. Apakah boleh iri dalam hal kebaikan tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan suatu rasa keirian kita untuk hal yang lebih positif, seperti itu. Dan pastinya tentu buat saya sendiri, apabila saya melihat orang lain bisa tapi saya tidak bisa, itu saya lebih termotivasi untuk semangat belajar, seperti itu. Mohon jawabannya dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih yang laki-laki ya. Saya lari aja. Saya lakinya satu atau dua baru? Satu dulu. Satu aja. Oke. Tambah satu ya. Tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli, saya dari alumni MTS Miftahul Ulum. Sebenarnya pertanyaannya simpel aja. Untuk temanya yang pelajar milenial,
apa peran kita itu untuk membangun peradaban yang lebih baik, tapi kita tuh dapat impactnya dari apa yang kita lakuin itu. Sama yang sedikit nggak apa-apa pertanyaannya. Sama untuk apakah hukumnya kita tuh mempelajari keilmuan ma'rifat atau metafisika, apakah di zaman sekarang masih diperlukan atau memang sudah tidak berlaku di zaman sekarang? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, ada 3 penanya yang ternyata memang syukur, berarti kalian memang benar-benar pemuda karena ada keresahan dalam jiwanya kemudian menyampaikan. Keren. Silahkan Gus Rifki langsung saja Gus ditanggapin, tadi ada 3 keresahan itu. Yang pertama tentang bagaimana kalau di pelajar kita sering ada teman-teman kita yang motivasi organisasinya ngumpulnya karena ada penyemangatnya. Kalau nggak disemangatin si ayah nggak datang gitu Gus. Kemudian yang kedua tadi iri positif nih, boleh nggak gitu kan kalau ada iri terhadap kelebihan orang, apa yang teman-teman bisa gitu Gus. Kemudian yang ketiga tadi yang asik banget nomor 3 nih, yang ketiga ada mempelajari ilmu metafisika ya tadi ya, ilmu makrifat. Wah ini teman-teman harus dengarkan baik-baik. Monggo Gus, silakan Gus. Enggak, yang dulu, saya dulu. Nanti biar ditambahkan lah, karena MC nyebutnya saya dulu ya, izin saya dulu, okay? Saya akan bicara fakta. Faktanya, pengalaman saya pribadi maupun hasil survei riset saya, faktanya anggota, baik itu rekan-rekan kita maupun sahabat Banser, Ansor, maupun di Limat, jumlahnya secara kuantitasnya itu lebih banyak IPNU IPPNU. Kenapa? Karena tadi ada penyemangatnya. Betul? Saya bicara fakta ini, saya bicara fakta. Di beberapa daerah IPNU IPPNU itu memang mendapatkan stereotip negatif, yang mana ini dijadikan dalam tanda kutip modus untuk mencari jodoh. Makanya itu masih istiqomah di IPNU itu. Nah itu dia. Karena perlu teman-teman ketahui, sekuat apapun wanita, IPPNU tanpa IPNU tidak akan pernah jadi IPPNU. Betul tidak? Jadinya cuma P aja. Bener kan? Coba IPNU IPPNU tanpa IPNU coba, bener kan? Cuma P aja. P aja coba itu, IPNU IPPNU, IPNU-nya dibuang, tinggal P doang ini. Betul. Iya memang betul. Mungkin agak roaming ya, sinyalnya kan dari Jawa masuk ke Pulau Bali agak ya. Saya pikir udah nyambung dari tadi, ternyata oh betul baru 1 orang ternyata, yang lain semua ini. Ini memang jokes tingkat tinggi ya, mohon maaf teman-teman ya. Oke. Nah kalau kita berbicara fakta memang seperti itu, tapi kemudian bagaimana ketika motivasi ini kita kelola sedemikian rupa agar tujuan awal dari berorganisasi ghirah terhadap Nahdlatul Ulama ini tetap tinggi. Ya, kalau kita bicara pacaran ini pasti perkara yang sangat sensitif. Semua sepakat di sini seperti yang rekan Nita bilang, pacaran sebelum nikah hukumnya? Yang bilang kalian semua loh, bukan saya. Ya. Secara agama memang seperti itu teman-teman, rekan-rekan Rita ya. Yang seperti itu. Tenang saja, yang punya pacar di sini tidak akan saya brainwash, tidak akan saya direct untuk putus dengan pacarnya hari ini. Justru saya mendoakan Anda semua segera dihalalkan. Loh, mau dihalalkan? Memang selama ini kalian najis semua, haram semua ya? Kok suka dihalalkan? Enggak, maksudnya agar apa? Menjadi hubungan yang lebih baik. Nah, sebenarnya gini, ketika bicara pacaran sensitif karena tergantung
definisi pacaran dalam konteks apa. Kalau dalam hal ini pacaran terus kemudian menuju hal-hal yang negatif, dalam hal ini berarti di luar akad nikah, jelas hukumnya haram. Tapi kalau definisi pacaran kemudian mengarah ke lebih ke syar'inya bahasa sekarang ya, makanya teman-teman itu bilang tak kenal maka ta'aruf. Iya. Tapi setelah proses. Jadi contoh, saya tidak akan bercerita panjang kali lebar kali tinggi perjalanan cinta saya ya. Bisa teman-teman cek di NU Online TV 9 atau di akun-akun sosial media yang lainnya sudah berkeliweran. Yang jelas waktu itu saya pertama kali bertemu dengan istri saya ketika saya nadhor. Pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu itu langsung minta nikah. Belum punya nomor HP-nya, belum follow-followan akun sosial medianya. Baru setelah istri saya mau, sebelumnya tanya dulu, saya ya, tanya dulu. Kan saya cuma bilang, kalau dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa menjalankan sunnah Rasulullah, dan kalau bisa membahagiakan orang tua, kalau berkenan silahkan dilanjut, kalau enggak saya pulang. Tapi 3 jurus ini belum tentu manjur untuk kamu, ya, karena berbeda, ya. Tapi sebelum istri saya jawab, waktu itu bilang, yang mau saya atau orang tua saya? Saya bilang saya dong, saya aja uji nyali datang sendiri. Ya, pokoknya adalah di sini. Kemudian istri saya menanyakan boleh nggak? Ya ini, ada kok diskusi terlebih dahulu. Boleh nggak ketika nanti setelah menikah saya sering keluar sebagaimana sebelumnya karena ya sering isi pengajian. Waktu itu saya jawab asalkan manfaat dimanapun monggo, dan kita sama-sama pria dan wanita panggilan, saya bilang panggilan ngaji maksudnya ya. Dan akhirnya istri saya oke, baru setelah itu saya kabari video call orang tua saya, dan baru setelah itu saya minta nomor HP-nya, akun sosial media kita follow-followan. Nah, selagi dengan taraf yang baik dan benar, dalam tanda kutip tadi, yang jelas dalam Islam tidak pernah ada pacaran. Di kitab manapun, saya belajar kitab apapun, Gus Fahri mungkin di Mesir juga mungkin tidak akan menemukan kata al pacaronu halalun, tidak akan pernah nemu ya. Ya fasenya adanya juga apa nadhor khitbah ya, nadhor ta'aruf khitbah nikah itu. Jadi nadhor itu proses laki melihat perempuan yang ingin dinikahinya sebatas muka dan kedua telapak tangan, yang di situ ada keluarga. Adiknya istri saya waktu itu juga hadir. Salma hadir ya? Oh, yang adik yang satunya ini masih di pondok waktu itu. Saya sendiri uji nyali bertemu dengan istri dan keluarga, yaitu atau minimal 1 orang, tidak boleh berdua-duaan ya. Kalau di daerah saya di Jawa ini kadang mohon maaf banyak salah kaprah, ketika sudah tunang sudah hitbah ya udah biarin, udah, ini juga belum boleh sebenarnya. Ini ketika bicara hukum. Tapi kembali ke masalah organisasi tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, karena di situ tidak ada kholwah, tidak ada 2 orang laki-laki yang bersamaan, harusnya karena kumpul dalam satu tempat yang bareng. Karena tadi IPPNU tanpa IPNU tidak akan jadi apa-apa, cuma apa aja ya. Dan jalannya organisasi memang seperti itu. Dan faktanya tadi saya bilang, ketika naik ke Ansor, sudah tanyalah teman-teman yang rekan-rekan yang aktif di IPNU, teman kamu sekarang berapa? Menurun drastis ikut ke Ansor itu. Faktanya, karena apa? Salah satunya tidak ada IPPNU-nya, tidak ada penyemangat lagi perempuannya. Fatayat sudah beda. Fatayat itu organisasi yang aneh menurut saya. Namanya perempuan muda artinya Fatayat. Prakteknya, realisasinya adalah ibu-ibu muda. Contohnya istri saya. Nah, ini Fordaf loh, Jawa Tengah, Fordaf BW Jawa Tengah, ya. Udah punya anak kan? Tapi saya Fatayat. Ini organisasi yang menjunjung Fatayat ini. Tapi ya itu memang yang terjadi seperti itu. Jadi bagaimana tergantung niatnya, ghirah semangatnya lebih tinggi. Dan kalau misalkan tadi bilalah jodohnya ketemunya di IPNU PPNU, ya itu berkah. Karena kakak saya yang pertama itu ketemu istrinya ya ketika berkhidmah di IPNU IPP, itu masa yang pertama. Tapi niatnya jangan cari pasangan, beda lagi nanti ya. Niatnya ikut IPNU PPNU apa? Mau cari jodoh, itu niat yang tidak baik. Niatnya adalah apa?
berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama agar diakui menjadi santrinya Mbah Hasim, yang mana goalsnya didoakan beliau dan bisa termasuk min ahlil jannah, kita berada keluarga. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Ini langsung 3 atau geser ditambahin dulu? Langsung, oke. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tentang iri yang positif tuh Gus. Oke. Iri yang positif boleh-boleh saja. Ada ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya akan memberi contoh. Ada yang suka sepak bola di sini? Banyak. Kenal Ronaldo sama Messi? Ya, tapi mereka nggak kenal kamu ya? Oke. Gini, tanpa ada rivalitas Messi maupun Ronaldo, masing-masing punya plus minus. Kita bicara bakat bawaan lahir Lionel Messi, bicara proses Ronaldo. Kalau mereka tidak tumbuh di era yang sama, mereka mungkin tidak sampai perform yang luar biasa seperti sekarang. Sejarah mencatat ada Pele, ada Maradona, ada siapa lagi, Johan Cruyff misalkan, siapa, Ronaldinho mungkin, atau David Beckham, atau siapa lagi. Ini rata-rata tumbuh, atau Zinedine Zidane, itu tidak tumbuh di fase yang sama. Tapi dengan Ronaldo dan Messi ini tumbuh di fase yang sama, akhirnya ada persaingan sehat. Yang mana ini menarik, akhirnya satunya meng-upgrade dengan push the limitnya. Rekor-rekor baru tercipta. Bayangkan pertandingannya dengan golnya lebih banyak golnya kadang. Ini kan nggak masuk akal. Oh, dengan main sitok yang golnya kadang gak gol-gol. Wes kalau gawangnya kadang melenceng rono gitu. Ini mereka dengan mudah. Ini jadi persaingan yang positif. Terkadang itu persaingan itu menimbulkan efek yang positif. Jadi dengan adanya kita iri terhadap teman kita, bukan iri yang negatif, tapi oh teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Sama-sama manusianya, sama-sama apa? Iya. Coba, punya otak semua nggak ini? Punya kan? Alhamdulillah. Ya. Berarti masih bisa berpikir semua kan? Oke. Di sini tidak ada yang disabilitas, mohon maaf. Organ tubuhnya lengkap? Ya. Lah kenapa teman saya bisa, saya nggak bisa? Jangan menjadi yang orang seperti yang sering disampaikan. Kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Ini ya nggak bener ini. Jawabnya, kalau teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Wong sama-sama manusianya, organ tubuhnya sama-sama lengkapnya, sama-sama punya otaknya, ya. Padahal jelas-jelas manusia diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Meskipun kita punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maka sebagai pemuda apa tadi? Pemuda itu harus banyak berperan, jangan baperan, apalagi rebahan, ya. Itu. Meskipun rebahan sekarang juga positif, apalagi ketika kemarin COVID, ya. Untuk menjadi pahlawan kamu tidak harus berperang, tidak harus melawan penjajah, cukup cukup rebahan di rumah aja. Waktu itu, COVID-nya udah selesai sekarang, udah nggak rebahan lagi sekarang. Ya, kalaupun rebahan yang negatif, yang positif lah, sambil baca buku, sambil baca apa, ya. Karena terus terang, kalau saya itu dari dulu posisi paling nyaman baca buku adalah dengan rebahan. Apalagi dengan apa ya, tengkurap, itu paling enak itu. Karena mata juga kalau gini kan nggak sehat ya. Yang sehat itu mata tetap seperti ini. Maka paling sering dengan rebahan. Kayak tadi malam itu nonton bola meskipun kalah gitu ya. Di kapal juga masih rebahan. Saya sambil tengkurap gitu di gini. Kata istri saya, ngapain suami saya gitu ya. Ditonton kalah gitu ya. Ya Allah, setengah-tengah nasib MU ya. Tapi kalau rekan kita mau cari pasangan yang setia, ya salah satunya fans MU, sudah terbukti gitu. Ya bener ini, kesetiaan itu diuji bukan ketika kesuksesan datang, tapi ketika di tengah keterpurukan, ya. Iya. Kalau menang udah biasa, tapi bagaimana ketika kalah itu tetap dibela, ini yang luar biasa ya. Iya, itu. Jadi kita di NU juga gitu. Apapun yang terjadi kita harus tetap berpegang teguh terhadap NU. Ya. NU yang ini sekarang. Kalau MU tadi udah selesai pembahasannya. Berbicara tentang organisasi itu. Jadi kalau jenengan NU dibully sana dibully sini, kenapa kemudian kiai-kiai ini tidak membalasnya? Karena sudah biasa NU dibully, dicaci maki itu biasa. Ya. Apalagi tahun politik ini. Bentar lagi teman-teman ini ya. Kita sepakat dengan dawuhipun dari
Gus Yahya bahwasanya NU tidak berpolitik. Sepakat itu. Terserah mau ke partai A, partai B, capres A, capres silahkan, tapi jangan bawa-bawa NU di situ. Ya, seperti itu. Jadi boleh tidak? Boleh. Apalagi itu kemudian memotivasi kita bilang teman saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa lebih baik, lebih bagus dari teman saya. Perkara berhasil atau tidak urusan belakangan. Oke. Yang ketiga apa? Tentang Oke. Ada dawuh man aradat akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang berharap kesuksesan akhirat maka pegangannya adalah ilmu. Orang yang berharap kesuksesan dunia berpeganglah juga dengan ilmu. Maka konklusinya konklusi dari dawuh ini kesimpulannya adalah apapun yang kamu inginkan kesuksesan dunia akhirat pegangannya adalah ilmu. Lah ilmu itu apa? Di Indonesia ini masih terjadi kodifikasi, terjadi pengelompokan antara ilmu agama dengan ilmu umum, ilmu fisik, ilmu metafisik. Ya, harusnya tidak seperti itu. Coba sekarang, mohon maaf ini, saya tidak bermaksud mengkritisi nama NU, kualat, apalagi live ini ya. Ya. Coba sekarang kita tanya orang Indonesia, atau jenengan boleh jawab, definisi ulama dalam bahasa Indonesia. Ulama adalah orang yang paham ilmu agama. Simpelnya seperti itu ya. Satu orang kan? Satu orang itu. Coba tanya yang pernah di Mesir atau yang di luar negeri. Ulama adalah sekelompok orang yang ahli di bidang ilmu tersebut. Benar betul? Karena ulama jamak dari alim. Jadi wazannya fu'alaun. Kalau kita belajar alfiyah ada jamak taksir, wazan fu'ala, ulama. Jadi seorang ahli kimia, seorang ahli biologi, seorang ahli matematika ketika berkumpul dengan teman-temannya yang lain atau perkumpulan organisasi guru IPA misalkan. Ya, berarti kalau di sini MGMP lah bahasanya kalau guru sekolah itu ya. MGMP biologi, MGMP fisika, MGMP ekonomi. Boleh kok kita bilang para ulama? Boleh. Dan itu pernah disampaikan juga oleh Gus Mus waktu itu terjadi kaitan 212 waktu itu ya. 212 beliau memberikan dawuh tentang definisi ulama. Dan memang benar. Di Indonesia ulama adalah satu orang yang paham ilmu agama. Sedangkan makna asli ulama adalah beberapa orang yang ahli ilmu di bidang tertentu tadi. Jadi misalkan ada MGMP guru bahasa Indonesia, dibilang mereka ulama juga bisa dalam hal ilmu bahasa Indonesia. Ini definisinya. Kenapa saya menceritakan ini? Karena kaitannya dengan ilmu yang dipelajari. Boleh tidak? Boleh, boleh saja. Dengan yang tadi awal saya bilang, man arodat dunya fa'alaihi bil ilm, man akhirah fa'alaihi bil ilm. Berhubung di sini ada orang Mesir ya, mahasiswa Mesir. Saya akan mencontohkan salah satu guru beliau, Syekh Yusri. Ya, nanti mungkin ditambahkan karena beliau yang pernah langsung belajar ke Syekh Yusri. Koreksi kalau saya salah. Syekh Yusri ini seorang dokter dan juga dokter bedah. Betul? Ulama juga pengajar. Ya, ini. Umum dan ilmu agamanya juga mumpuni. Karena di luar tidak ada pengkotak-kotaan. Kalau di Indonesia masih ya sekolah umum, meskipun sekarang sudah banyak beberapa pesantren yang kemudian membuka sekolah formal di lembaganya dalam hal nantinya goalsnya adalah ketika lulus mutakharijin sudah mendapatkan ijazah yang diakui tidak ini di dunia luar pesantren ini dibutuhkan. Nah, maka boleh tidak belajar ilmu masih diperbolehkan dan bahkan boleh, bukan masih diperbolehkan, silahkan. Akan tapi sekali lagi dimanapun Anda belajar, pastikan guru yang Anda jadikan panutan ini adalah orang yang tepat. Sanad keilmuannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan diniatkan semuanya adalah untuk mempelajari ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit bocoran. Biasanya orang-orang yang belajar ilmu hikmah tahu, yang tentang kesaktian, kejadukan dan sebagainya, pasti bilang gini, niat ingsun pelajari
atau ilmu ini Gusti Allah. Niatnya itu. Karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gus Fahri dulu atau istri saya dulu, monggo silakan. Melanjutkan dari Gus Rifkil tadi, kalau dari pertanyaan yang pertama itu saya sepakat, karena memang seluruh ulama Mesir itu mengharamkan yang namanya pacaran. Tidak ada toleransi satupun untuk celah diperbolehkannya pacaran. Itu sudah menjadi hukum mutlak dan menjadi fatwa dari Mufti Mesir. Yang kedua, bagaimana tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mau cerita tentang kisahnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori itu mempunyai guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya pinter. Syekh Zakaria Al-Ansori bisa menjadi seorang ulama besar itu gara-gara gurunya. Setelah gurunya wafat, Syekh Zakaria Al-Ansori itu mempunyai murid namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, punya Imam Bukhari. Ketika sudah kelihatan guru beliau namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, murid beliau namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sampai berpikir, hayati ala Syekhul Hajaraini, hidup saya itu diapit oleh dua orang Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu kata Syekh Zakaria Al-Ansori, kenapa murid saya itu lebih pintar dari saya? Akhirnya walaupun Syekh Zakaria Al-Ansori itu mendapat julukan Syekhul Islam, syekhnya orang-orang Islam, karena motivasi guru dan muridnya itu, beliau menciptakan kitab namanya Ad-Durar As-Saniyah. Nah, inilah salah satu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun seorang muridnya tapi lebih pintar, Syekh Zakaria berlomba, dia itu pengen seperti muridnya. Itu. Yang ketiga tentang pelajaran-pelajaran yang di luar Islam ya, maksudnya. Akhir-akhir ini Al-Azhar itu membuat beberapa fakultas baru, termasuk di Al-Azhar yang baru diresmikan tahun 2020 itu Fakultas Bahasa Indonesia, Fakultas Terjemah Bahasa Indonesia. Banyak orang Mesir yang ingin belajar bahasa Indonesia, dan akhirnya sama Al-Azhar itu dibuat fakultas khusus, yaitu Fakultas Terjemah Bahasa Indonesia. Selain dari Fakultas Terjemah Bahasa Indonesia, itu di sana ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Fisika, Fakultas Kimia, terus ada Fakultas Perawatan, Farmasi, dan itu semuanya dijadikan fakultas sendiri, tidak digabungkan dengan fakultas Islam yang lainnya seperti Syariah Islamiyah atau Usuluddin atau Bahasa Arab. Jadi bahkan beasiswa yang ditunjukkan untuk PBNU, pas Kiai Said mendapatkan 30 beasiswa, Kiai Said itu dawuh, jangan ngambil ilmu agama karena kalian itu udah ngambil ilmu agama di pesantren. Sana ke Al-Azhar, fakultasnya fakultas kedokteran, fakultasnya fakultas perdagangan, fakultasnya fakultas pertanian, itu ada semua. Dan fakultas-fakultas itu insya Allah saya sudah rangkum dalam sebuah buku fakultas di Universitas Al-Azhar yang insya Allah akan launching bulan ini. Nanti kalian bisa baca-baca biar kalian tahu Al-Azhar sebagai salah satu kiblat ilmu agama, tetapi Al-Azhar juga tidak melarang secara mutlak fakultas-fakultas ilmu-ilmu yang di luar ilmu keislaman. Mungkin itu saja dari saya, ditambah oleh Niki Mas. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup lengkap ini tadi ya. Tapi mungkin sebagai seorang perempuan saya ingin menyampaikan kepada perempuan-perempuan di sini bahwa jatuh cintalah kalian dengan diri kalian terlebih dahulu sebelum jatuh cinta kepada lawan jenis. Karena orang yang jatuh cinta dengan dirinya itu akan menganggap dirinya itu paling keren, paling berharga, paling cantik. Wah, nggak sembarangan nih, boleh saya berikan hati saya. Saya harus selektif, saya harus fokus dengan
apa yang menjadi tujuan saya. Saya harus fokus dengan apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Barang siapa yang seperti itu, tiba-tiba akan datang suami yang ngajakin nikah misalkan tanpa basa-basi. Karena memang harus seperti itu. Kita sebagai seorang perempuan ini kadang kan butuh validasi eksternal untuk merasa berharga, betul atau tidak? Betul? Kayak paham-paham aja ya. Jadi kita harus punya konsep diri positif, punya keberhargaan diri yang baik. Dari situ kita akan mengalokasikan, mentasorufkan diri pada hal-hal yang bermanfaat, termasuk dalam perjuangan organisasi, keilmuan, atau apapun. Jangan menyandarkan keberhargaan diri pada hal-hal di luar diri kita. Carilah itu di dalam diri kita, dengan ilmu, dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin bisa kita lakukan. Karena itulah cara yang paling sehat. Sebab kadang seseorang itu kalau kekurangan kasih sayang di dalam rumah, dia akan mencari di luar rumah. Nah, carinya jangan kepada lawan jenis, carinya kepada pencapaian, kepada progres, kepada tujuan yang baik. Maka pokoknya jatuh cinta kepada diri sendiri terlebih dahulu, nanti tiba-tiba datang sendiri kok. Siap. Kemudian yang kedua, apa tadi? Iri yang positif. Tentu keinginan untuk memiliki apa yang menjadi milik orang lain itu fitrah ya. Setiap manusia ketika melihat sesuatu yang baik menginginkannya. Apa disebut dengan hawa nafsu atau keinginan. Tapi ketika keinginan itu bisa membawa kita kepada hal-hal positif, tentu boleh-boleh saja, asal dialokasikan dengan cara yang sehat juga. Tidak dengan menjegal, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak jangan menjatuhkan sesama untuk menaikkan diri sendiri. Tidak dengan cara seperti itu, dengan cara yang sehat. Cara yang sehat ini bisa dilakukan ketika memiliki pemahaman yang benar terhadap kehidupan, memiliki iman yang kuat. Kalau Allah itu sudah kasih loh, saya ini lengkap, piranti lengkap untuk menuju kesuksesan, jadi saya harus gunakan yang sebaik mungkin sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Memang tujuannya sama, tapi cara menuju kepada tujuan itu beda-beda. Maka penting untuk saling mendukung juga kepada kebaikan. Selain ada ayat fastabiqul khairat, ada juga ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong kamu dalam keburukan. Karena itu ayat yang feminim ya. Perempuan itu kan sukanya berkompromi, berkongsi, terus kayak saling terkoneksi. Itu perempuan banget. Kalau punya masalah itu boro-boro cari solusi, cari teman curhat dulu. Betul? Begitulah perempuan. Tidak bisa dimengerti tapi kita layak untuk dimiliki. Udah. Yang ketiga tadi pertanyaan metafisika. Ada yang namanya tadi yang dijelaskan oleh Mas Rifkil itu adalah pemahaman epistemologi, pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang sebetulnya di Indonesia yang multikultural ini seharusnya tidak relevan. Karena orang-orang di Indonesia ini sekalipun dia bergelar tinggi, punya pekerjaan yang bagus, seorang dokter ataupun seorang apapun yang berhasil di dalam ilmu duniawi, tetap membutuhkan yang namanya kekuatan spiritual. Dia tetap membutuhkan kekuatan spiritual untuk menunjang terhadap apa yang dia lakukan, supaya orientasinya itu benar. Karena manusia itu pada dasarnya mencari arti dalam hidup ini, betul tidak? Kadang sudah di tempat yang tinggi tapi ternyata menyadari, oh bukan ini ya yang saya cari. Makanya kekuatan spiritual itu penting, sehingga pemisahan dan pemetaan antara ilmu agama ataupun ilmu umum itu tidak relevan seharusnya. Karena bagaimanapun juga seperti yang sudah dikatakan oleh Gus Fahri tadi, Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun, tapi beliau itu menganggap hafal Quran itu bukan bukan tujuan, melainkan wasilah. Beliau meneruskan lagi pembelajaran ilmu-ilmu, disiplin keilmuan yang lain. Maka kekuatan spiritual, belajar agama itu bukan sebuah pilihan, tapi itu adalah keharusan karena kita yang butuh, betul atau tidak? Ilmu agama, kekuatan spiritual itu adalah sesuatu yang sebetulnya dicari oleh setiap orang. Ketika kita paham itu, kita memiliki yang namanya kekuatan spiritual, maka enak. Apapun yang kita lakukan, kita jadi apa,
Itu mudah sekali, karena agama itu juga mengatur orientasi hidup seseorang, mengatur keberhargaan dan keberartian apa yang dia lakukan itu tidak pada hal-hal yang besar. Bahkan kita menyingkirkan batu di jalan saja itu udah dianggap sedekah, udah dianggap pahala. Bahkan tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tersenyum di depan wajah saudaramu, memberikan itu khalus surur, itu afdalul amal. Saling memberikan kebahagiaan itu juga termasuk amal yang baik. Jadi agama itu sangat rahmah, sangat mudah sekali. Jadi orang paham itu punya kekuatan spiritual, punya pemahaman agama yang baik. Apapun yang dia lakukan itu berarti. Karena banyak sekali orang yang sukses tapi tidak merasa berarti. Punya gaji yang tinggi tapi itu hanya nominal saja. Tapi ketika harta yang banyak itu kita berikan, kita coba jadikan itu wasilah dari perjuangan kita untuk kebaikan, maka akan sangat berarti apa yang kita miliki. Maka penting sekali untuk menyadari bahwa mempelajari agama itu kebutuhan kita semua, dan mempelajari agama itu sebuah wasilah untuk tujuan-tujuan yang mulia. Mungkin itu. Kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk para narasumber kita. Time-nya udah limit sih, gimana teman-teman? Satu lagi Gus ya, tadi yang janji ke teman yang satu itu yang pakai kacamata di depan. Mohon izin karena nanti malam ada acara lagi ya. Oh, mungkin satu lagi ya. Betul. Langsung ke penanya, maksudnya langsung ke narasumber siapa, langsung ditunjuk saja penanya, kemudian biar langsung dijawab biar efisien waktunya. Terima kasih banyak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kami kepada Gus Rifkil, Ning Imas dan Gus Fahri. Saya ada 3 pertanyaan, cukup untuk ketiga-tiganya. Jadi yang pertama, mengingat sebenarnya dalam tema yang kita bangun pelajar Gen Z ya, milenial ketuaan, pelajar Gen Z membangun peradaban. Nah, kalau bicara tentang peradaban, kita saat ini sudah mencapai peradaban yang seperti apa kan kita juga belum tahu. Kemudian kalau saya baca bukunya Gus Yahya, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, di situ misi besar Gus Yahya adalah kalau dalam cerita bukunya itu kebetulan Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926, pada tahun 1914 Turki Utsmani runtuh, maka visi Nahdlatul Ulama berdiri atau bangkit atau dibangun adalah untuk membangun peradaban dari Turki Utsmani. Nah, kemudian dari peradaban, pertanyaan tentang peradaban, satu, peradaban seperti apa yang akan dibangun mengingat situasi dan kondisi masyarakat khususnya pelajar di Bali, sependek pengetahuan saya, sedang banyak mengalami degradasi dalam literasi, dan akhirnya sedikit pesimis saya dengan tema yang dibangun ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mungkin untuk Ning Imas, dalam tadi Ning Imas bicara tentang idealisme adalah salah satu modal terakhir yang dimiliki pemuda, kata Tan Malaka. Pertanyaan saya, bagaimana mempertahankan nilai-nilai idealisme aswaja dalam membangun peradaban mengingat ada kaidah al-muhafadzatu ala qadibi sholih wal ahdi bil jadidil aslah gitu. Jadi bagaimana mempertahankan nilai-nilai. Untuk yang pertanyaan ketiga, untuk Gus Fahri yang kebetulan datang dari Mesir jauh-jauh, sebenarnya pertanyaan saya, keresahan juga yang ada di Indonesia ini dalam sistem pendidikan tidak pernah, apalagi yang di PTKIN gitu ya, yang perguruan tinggi Islam, ketika berbicara tentang pendidikan agama Islam ataupun komunikasi Islam dan lain sebagainya, itu terkesan dipaksakan gitu Gus. Jadi tidak ada kemungkinan misalkan berbicara tentang pendidikan menggunakan ilmunya Al-Ghazali, atau mungkin berbicara tentang farmasi atau kedokteran Ibnu Sina, Ibnu dan lain sebagainya gitu. Cuman ya itu barangkali bisa disampaikan kalau pendidikan di sana itu seperti apa gitu. Entah belajar mengenai langsung dari sumbernya, kan kalau di Mesir saya rasa cukup luas wawasannya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
tentang ini ya, tentang menjaga idealisme itu. Sedangkan sekarang sudah banyak hal yang masuk lagi. Sedangkan di NU ada jargon al-mafad ala qadimis sholih itu nih. Bagaimana cara menjaga idealis pemuda dengan di situasi sekarang? Sebentar, saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin sebetulnya juga menanggapi mengenai peradaban. Peradaban masyarakat yang digaungkan oleh industri dunia barat itu ada masyarakat 5.0 dan society atau society 5.0 atau society 4.0. Di situ society 4.0 ini secara umum industri yang memiliki prioritas yang berfokus pada pengembangan penggunaan teknologi guna mempermudah kehidupan masyarakat. Sedangkan Society 5.0 berfokus pada penggunaan teknologi namun tetap mengandalkan manusia sebagai pemeran utamanya. Jadi ini merupakan sebuah era yang mana kita ini ada di 5.0 yang segalanya itu diakomodir oleh teknologi itu sendiri. Makanya globalisasi itu tidak terelakkan. Penyatuan itu tidak terelakkan. Kita banyak sekali mengadopsi berbagai macam pola pikir, cara hidup. Itu bisa kita adopsi begitu saja di era ini. Karena memang era teknologi. Cuman kemudian beberapa waktu lalu saya soalnya pernah diminta seminar tentang peradaban 5.0 atau society 5.0 yang mana di situ dirumuskan oleh Jepang yang mengharapkan bahwa manusia ini tetap memiliki peran utama dan tidak digantikan oleh teknologi. Karena banyak sekali hal-hal yang kemajuan teknologi yang mungkin mengancam terhadap kehidupan manusia, menggantikan banyak pekerjaan manusia seperti yang sudah digaung-gaungkan sekarang artificial intelligence atau AI. Nah itu berbahaya sekali, banyak nanti orang-orang itu yang tidak bisa beradaptasi akan tereliminasi, akan kehilangan pekerjaannya. Jadi mencoba untuk tetap memasukkan manusia untuk mampu terlibat dalam kemajuan zaman itu sendiri dengan cara memajukan sumber dayanya. Jadi sumber daya manusia itu ditingkatkan. Mungkin itu, teman. Pada saat ini kita sebetulnya masih ada di society 5.0, semuanya pakai teknologi, semuanya pakai HP, dan semuanya berpusat pada teknologi itu sendiri. Kemudian pertanyaan saya mengenai bagaimana cara merelevansi terhadap idealisme pemuda, padahal ada jargon NU bahwa kita harus al-muhafadzah ala qadimis sholih dan mengadopsi yang baik, meninggalkan yang buruk, intinya begitu kan, merelevansi. Sebetulnya dalam merelevansi itu disesuaikan dengan kultur budaya yang ada. Kultur budaya yang ada di Indonesia ini merupakan budaya yang di situ syarat akan keberagaman. Jadi multikultural Indonesia ini. Tidak satu warna saja tapi berbagai warna. Jadi perbedaan itu merupakan sebuah fitrah di Indonesia. Oleh sebab itu, cara merelevansi contohnya Wali Songo dulu itu dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam termasuk berkatan, tradisi tahlilan, itu tidak dengan langsung mengharam-haramkan. Tapi Wali Songo itu mencoba untuk pada pendekatan yang bersifat teologis dan juga adaptif. Yang mana di situ dulunya orang-orang yang berlatar belakang agama sebelum Islam itu suka melakukan persembahan sesajen kepada laut, kepada gunung, tapi kemudian oleh Wali Songo ditarik bahwa oh daripada dibuang-buang lebih baik kita bungkus, kita kasih ke orang-orang di sekitar. Ini cara merelevansi nilai-nilai agama dan itu sebetulnya sangat syarat dengan nilai agama kita yaitu bersedekah. Maka caranya itu adalah cara yang relevan. Oleh sebab itu kita harus memahami banyak sekali yang namanya peluang untuk merelevansi agama kita, termasuk di media sosial. Kita mencoba memproduksi konten-konten yang positif, konten-konten yang berbau agama, menjaga apa yang baik terhadap yang sudah ada dalam kerangka syariat. Itu merupakan suatu yang bersifat usul, bisa difahami ya, karena Islam itu kan ada yang usul, ada yang pokok, ada yang furu. Dan usul ini merupakan satu yang tetap, yang tidak bisa berubah, sawabit. Sedangkan yang furu'iyah ini yang mutaghayyirat, yang bisa berubah.
Lah, yang penting adalah bagaimana kita ini bisa mengimplementasikan Islam yang sesuai dengan maqasidus syariahnya. Maqasidus syariah yang dirumuskan oleh Imam Ghazali adalah hifdzun nafas, hifdzul badan, hifdzun nasl, hifdzuddin, kemudian juga salah satunya adalah hifdzul irid ataupun menjaga kehormatan. Lah, ini ketika Islam itu sebetulnya pondasi adalah maqasid-maqasid yang sudah saya sebutkan tadi, maka cara merelevansinya adalah terus berusaha menampakkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan maqasidnya itu tadi. Mengenai cara-caranya itu akan terus berubah memang. Seperti dulu kita belajar mengajar itu dengan cara ke pondok, dengan cara ngedep dampar yang konvensional. Sekarang sudah bisa dengan media-media platform digital seperti Zoom, seperti live Instagram, atau bisa dengan YouTube channel. Itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk merelevansi nilai-nilai agama. Maka kita harusnya bisa menampung keresahan yang ada, keresahan yang kita rasakan, mencarikan solusinya dengan memahami prinsip-prinsip daripada syariah itu sendiri. Karena kalau kita memegang teguh furu atau memegang teguh budaya-budaya yang sebetulnya itu bisa direlevansi menjadi lebih baik, maka kita tidak akan berkembang. Maka yang penting pokoknya apa, usulnya apa, prinsipnya apa. Prinsipnya adalah rahmatan lil alamin. Prinsipnya adalah menjaga bagaimana syiar Islam ini tetap ada. Maka bagaimanapun caranya, entah dengan misalkan ada sholawatan, pengajian yang mungkin di situ ada juga penyanyi dangdut misalkan di situ yang ternyata ikut mengaji, itu adalah bentuk cara merelevansi terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Yang penting maqasidnya apa, intinya apa, perjuangkan itu. Mengenai furu dan caranya atau metodologinya itu bisa direlevansi dan disesuaikan dengan kebutuhan era di zamannya. Bisa difahami ya? Oke, saya sambung ya. Yang berikutnya tentang peradaban, gitu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, goalsnya atau finishnya dari sebuah peradaban ini kan tentunya keseimbangan dari semua yang saya sampaikan tadi, mulai dari moderasi, toleransi dan sebagainya. Karena tanpa adanya jaminan keamanan, peradaban sebuah era ini tidak akan tercapai. Tadi saya mencontohkan ada beberapa peradaban, misalkan di Mesopotamia, di Turki Utsmani maupun di Mesir yang atau Babilonia kuno, Babilonia baru dan sebagainya. Ketika sebuah era ini terbentuk, ya, atau Anda belajar sejarah, pasti rumusnya awal mula kesuksesan, kemunduran, pasti itu. Semuanya, mulai dari jawaban, bahkan kerajaan manapun, misalkan kita bicara misalkan kerajaan Samudra Pasai, pendirinya dari raja siapa, puncaknya kapan, endingnya kapan, dan semua itu pasti ada era, pasti ada masanya. Nah, kita tahu dengan tadi disampaikan yang jenengan nukil dari dawuhipun Gus Yahya tentang runtuhnya Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah sebuah imperium Islam yang sudah berlangsung lama sekali. Kalau kita baca sejarah adalah istilahnya kekhalifahan yang sudah benar-benar sakit waktu itu. Pada banyak faktor, bukan cuma perang dunia pertama maupun perang dunia kedua yang menyebabkan Turki Utsmani ini hancur, akan tapi faktor internal maupun eksternalnya. Bahkan di internalnya pun sudah tidak sehat. Maka Mustafa Kemal Pasha ini menjadi dua kategori menurut saya. Bisa jadi dia seorang antagonis, bisa jadi dia seorang protagonis. Dia bisa disebut pahlawan, juga bisa disebut orang tidak baik. Pahlawan ketika bagi orang yang merasa perbudakan dan hal-hal yang dilaksanakan oleh kekhalifahan atau kerajaan imperium Turki Utsmani yang sudah bahkan keluar jauh dari ajaran Islam. Banyak faktor. Kemudian mereka dibebaskan dengan republik yang meskipun sekuler jadinya, yang ternyata di situ kebablasan juga. Pakai bahasa sendiri, adzan pun diganti dengan bahasa Turki sendiri. Ini yang kemudian mendapatkan label Ataturk, ya, bapaknya Turki. Jadi semua kebijakan pasti ada plus minusnya. Maka mungkin itu berawal dari itu Turki Utsmani yang awalnya baik sekali, kemudian sampailah ke kemunduran, sampailah ke
runtuhnya dinasti Utsmani ini, Gus Yahya ini punya pemikiran yang futuristik, yang kita mengambil yang baik-baiknya, tapi yang buruknya kita tinggal. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Contohnya apa? Perbudakan sudah tidak ada, itu tentu jangan ditinggal. Terus kemudian juga tentang pengkultusan raja dan sebagainya tidak ada, karena sekarang negara sudah demokrasi. Diakui atau tidak, demokrasi itu sistem pemimpin yang dipilih yang paling fair. Meskipun dalam tanda kutip, dalam prakteknya pasti ada money politik, pasti ada pendekatan-pendekatan khusus. Tapi bandingkan dengan pemilihan pemimpin dengan cara dinasti. Kalau Anda tahu, mungkin pernah lihat filmnya Abad apa? Itu namanya apa? Abad Kejayaan ya. Bagaimana seorang anak raja ini yang dulunya bersaudara, kakak dan adik, kemudian rebutan tahta. Bahkan untuk menjadi raja dia harus membunuh adiknya dulu atau membunuh kakaknya dulu. Ini kan sebuah hal yang tidak ada dalam ajaran Islam sebenarnya. Akan tapi budaya ini teruskan Turki Utsmani. Kalau Anda nonton, makanya nonton filmnya jangan nonton frame-nya dok ya. Tonton bagaimana sejarahnya. Kalau saya nonton film apapun, saya ambil message-nya apa film ini. Insya Allah pasti ada. Kalau misalkan gini, Anda suka film superhero? Ada yang pernah nonton Spider-Man? Quotes-nya Uncle Ben, semakin besar kekuatan, semakin besar rasa tanggung jawabnya. Ambil itunya, ada satu message, satu quotes yang pengen disampaikan. Berarti ketika Anda tadi memegang tonggak satu kepemimpinan, Anda juga harus bertanggung jawab terhadap umat Anda. Dan ide itu yang coba beliau pegang, apalagi memasuki abad kedua NU ini jenengan semua adalah generasi kedua dari abad NU. Bagaimana agar NU ini semakin maju di abad kedua ini ila yaumil qiyamah, salah satunya dengan membangun peradaban yang lebih baik dengan cara menghormati ilmu. Belajar. Makanya pas Ibnu PPNU itu belajar, berjuang, bertakwa. Masih ingat saya, meskipun beberapa tahun yang lalu. Saya juga kader ya dulu. Seperti itu. Dan organisasi ini gini, teman-teman juga harus fair ya, ketika mungkin ada 1-2 orang, mohon maaf, meskipun yang paling baik adalah berkader dari paling grassroots, paling bawah, ranting, AC, BC, PW atau ke PB, insya Allah amin ya. Tapi jangan kemudian ketika saya tidak masuk struktural, saya nggak mau berkhidmah, jangan. Karena ternyata faktanya, contohnya seperti Mas Aris ini ya, akhirnya alhamdulillah sudah mau masuk struktural ya, dulu tidak mau ya. Termasuk Mas Aris dan teman-temannya banyak orang yang di grassroots bawah tidak masuk struktural, tapi ghirohnya terhadap NU luar biasa dibandingkan orang yang masuk struktural, yang dalam tanda kutip kadang punya kepentingan. Kamu saya pilih, nanti kamu saya jadikan, nanti kalau saya punya event politik kamu pilih saya dan anak buah kamu. Ada deal-deal politik seperti itu juga jangan diterus-teruskan meskipun ada. Jadi Anda berorganisasi yang baik, khidmah di Nahdlatul Ulama yang baik, tujuannya yang baik, insya Allah. Nah makanya tadi peradaban yang baik ini dari semua kultural, baik yang aktif di organisasi maupun tidak, dan sekali lagi pendidikan yang baik, berkualitas, kemudian toleransi beragama, moderasi beragama, karena seperti yang kita ketahui Rasulullah sendiri diutus sama arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Bukan cuma rahmatan lil muslimin ya, seluruh alam, bukan cuma sesama manusia, sesama umat, tapi semua makhluk. Dan kita tahu Turki Utsmani pun walaupun mayoritas Islam, di sana juga banyak orang non muslim. Islam mengajarkan kalau satu futuhat, satu pembebasan daerah, ada 3 opsi. Yang pertama, kalau kamu mau masuk Islam, kamu aman dari semuanya. Yang kedua ya, kamu tetap mau tinggal di tempat tinggal kamu tapi nggak mau masuk Islam, maka bayar jizyah, pajak. Atau yang ketiga, opsi ketiga, saya tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, opsinya adalah keluar dari baladul muslimin ini, atau negara yang sudah menjadi futuhatul Islam. Tapi harapannya tidak seperti itu. Harapannya apa? Agar akulturasi budaya, akulturasi agama, karena Indonesia ini adalah negara multikultural dan segala kebinekaannya, agar terjadi toleransi yang baik, moderasi yang baik, dan terjadi Islam yang rahmatan lil alamin, bukan cuma rahmatan lil muslimin. Itu saja mungkin yang dari saya. Silakan Gus Fahri. Menjawab soal yang ketiga ya, salah satu keunggulan Al Azhar itu
kenapa bisa muridnya itu fokus terhadap salah satu fan ilmu. Karena dalam kuliah di sana, Mas, itu kita dibagi per kelas, per mazhab. Jadi mazhab Syafi'i, kita dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya, itu satu kelas. Mazhab Hanafi satu kelas, mazhab Maliki satu kelas, terus mazhab Hambali satu kelas. Jadi semua yang dipelajari oleh setiap penganut mazhab itu memang kita difokuskan. Walaupun nanti di dalam beberapa pelajaran kita juga diharuskan untuk menerima pendapat-pendapat mazhab lain, gitu. Itu di dalam perkuliahan. Sampai-sampai pelajaran bahasa Inggris di sana ada pelajaran bahasa Inggris. Itu makalah-makalah atau bacaan-bacaan yang kita baca adalah tentang fikih-fikih suatu mazhab, tergantung kelasnya. Misal fikih mazhab Syafi'i menjelaskan wudunya Imam Syafi'i itu bagaimana, terus salatnya Imam Syafi'i itu bagaimana. Itu dalam bahasa Inggris. Itu dalam perkuliahan. Setelah kuliah kita biasa pulang kuliah itu jam 4, ada yang jam 6. Setelah kuliah pasti mahasiswa itu tidak langsung pergi ke rumah masing-masing, Mas. Universitas Al-Azhar kampus dengan masjidnya itu berdampingan. Mereka lebih memilih pergi ke masjid untuk mencari pelajaran tambahan. Di sana beberapa masyayikh mengadakan talaki namanya, yaitu ngaji kitab sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Di tiang ini mazhab Syafi'i, di tiang sana mazhab Hanafi dan sebagainya. Dan itu yang membuat menurut saya pelajar itu lebih terfokuskan dengan apa yang fan ilmu yang dia kuasai, gitu. Dan sedangkan di Indonesia kan saya juga kebetulan sedang S2 di Indonesia, itu semua orang dimasukin kelas. Saya malah ada satu kelas dengan alumni Az-Zaitun, satu kelas dengan alumni ini, itu disamakan semuanya. Dan ketika di kelas itu ya yang terjadi adalah gap antara satu dengan yang lainnya. Kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ketika menentukan pendapat itu ditentang sama teman-teman yang lainnya. Nah, itu yang mungkin menurut saya salah satu kelebihan kenapa Al-Azhar itu terfokuskan pelajar-pelajarnya itu di dalam mazhabnya masing-masing. Itu saja dari saya. Silakan moderator. Alhamdulillah luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau bertiga dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Karena waktu yang harus memisahkan kita, memang waktu ini sangat jahat. Kita terbiasa dipisahkan ketika kita sudah sayang-sayangnya. Itu waktu tuh.